Assalamualaikum Bu Ii. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainur. Selamat siang. Oh, Bu Im bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya ada kegiatan ya Bu, bisa Baik, diceritakan? panjenengan ditunggu tadi. Oh ya, sama juga Bu, Oh saya juga iya, keadaan Laras. baik. Maaf atas ketidaknyamanan yang dulu karena hari ini bertepatan dengan sosialisasi ARKA. Ini kan BPK Oh sudah ya, mulai penggunaan ARKA belum karena BPK kan panjenengan ya guru, ya kepala sekolah, ya guru, masyarakat tukang kebun, jadi ke bendara karena memang hanya 2 orang, Bu. Saya dengan ibu kepala sekolah itu bendara. jadi Jadi sedang mau ada tidak mau untuk kegiatan di hari luar ini sekolah nih. betul sekali, Bunda. Hari ini saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Demak untuk mengikuti sosialisasi AKAD 4.0, Bunda. Oh iya, terima kasih untuk rincian kegiatan hari ini ya Bu. Di sini kita akan mulai dengan coaching tentang penyelesaian masalah yang ada di pada jenengan. Kalau boleh tahu permasalahannya ada apa aja ya Bu ya? Bisa salah satunya itu biar kita saling sharing. Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya. Tentunya di setiap lembaga itu tetap ada masalah ya, Bunda, karena memang kita tidak manusia bersempurna dan juga lembaga sempurna. Baik, Bunda, tentunya banyak masalah, tapi saya ingin mengambil garis besarnya saja, Bunda. Saya hari ini untuk tahun ini memiliki murid spesial, Bunda, yaitu dia anaknya, kalau saya pikir sama masukkan APK juga antara masuk antara tidak, Bunda, karena anaknya memang aktif bisa, tapi anak ini sering tantrum, Bunda. Entah apa faktornya, masih kami sedikit, Bunda. Kami masih melakukan pendekatan sampai di tahap ini karena anak ini seringnya aku bahasa Jawanya ya Bu, mat-matan, mat baik, mat marah, mat sebagainya gitu, Bunda. Nah, tapi ketika dia marah, dia itu main tangan, Bunda. Itu yang saya takutkan. Nanti ketika dia itu sampai ke wali murid ada yang tahu, nanti akan menjadi satu isu yang tidak baik untuk semuanya. Dan kalau ada anak yang terkena, otomatis wali murid juga akan tidak terima. Itu, Bunda. Jadi untuk hari ini di sore ini kita akan membahas tentang anak yang tantrum ya Bunda dan cara penanganannya di lembaga jenengan. Jadi, Bunda, leres. Karena saya sudah melakukan banyak metode, Bunda. Memang kami belum menemukan titik temu yang tepat menurut kami. Begitu, Bunda. Kami sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah tentunya dan juga ibu anak tersebut. Nah, bahwa kami sudah berkolaborasi bahwa memang kenapa anak ini begini, begitu, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan dengan anak-anak ini karena memang ini juga temannya. Saya selalu menekankan bahwa kita tidak boleh membedakannya meski berbeda. Oleh karena itu, kemudian setiap hari saya selalu bernyanyi untuk agar anak ini nantinya tidak terbully, meskipun dia memang beda, selalu melakukan nyanyian di sini teman, di sana teman, begitupun saya sudah berkolaborasi aktif dengan ibu wali murid tersebut bahwa anaknya memang spesial. Oh ya Bunda, lalu di dalam permasalahan tersebut anak yang tantrum, apakah sudah menemukan identifikasinya Bunda untuk permasalahannya tersebut? Baik, Bunda, terima kasih. Untuk identifikasinya, menurut saya sudah, Bunda. Menurut kami sudah, karena kita selalu melihatnya dengan mengamati sehingga nah, kami itu, Bunda, apa namanya, kami melakukan pendekatan bahwa anak ini kenapa faktornya begitu, Bunda. Awalnya memang terlihat sepele, Bunda. Kemudian setiap hari kita melakukan tes, Bunda.
Ternyata Bunda, setelah beberapa hari saya melakukan pengamatan, anak ini saya garis bawahi Bunda. Ternyata ibunya sedikit kasar. Ketika tidak sengaja saya melihatnya waktu waktu di luar atau waktu ketika tidak sama kami. Ibunya memang tidak bisa mengontrol emosi Bunda. Karena setelah itu kami tegur Bunda, bukan tegur sih, kami tanya kenapa kok begitu sama anak sendiri. Ternyata beliau memang hamil Bunda, hamil adiknya, sehingga mungkin beliau tidak bisa mengontrol emosinya dengan alasan seperti itu Bunda. Oleh karena itu kita melakukan parenting Bunda, kita melakukan diskusi penghubung dan akhirnya di WA terus kita menemui beliau, dan kita duduk bersama bahwa anak ini tidak boleh dikasari meskipun beliau tidak bisa sabar. Setelah itu kita melakukan pendekatan Bunda. Pendekatan lagi bahwa memang kita meminta kepada wali murid itu untuk pasrah dalam artian itu percaya sama kami, benar-benar nanti ikut sama kami atau kami. Alhamdulillah mau Bunda. Yang menjadi masalah sampai sekarang belum bisa Bunda. Masih dalam artian belum maksimal, masih marah. Malah lucunya kemarin itu marahnya nggak ngamuk Bunda, alhamdulillah nggak ngamuk, tapi gulung-gulung di lapangan. Kan lucu Bunda. Iya. Yeah. Anaknya tuh sebetulnya sudah bagus sudah bisa, awalnya hanya sama saya saja mau. Ternyata untuk hari ini saya uji coba lagi dengan ibu kepala sekolah, karena memang kalau anak ini marah nanti kan otomatis kegiatan kami tercecer Bunda. Kita melakukan konsultasi dengan ibu kepala sekolah lagi, koordinasi bagaimana. Ternyata kita lakukan pendekatan lagi, ibu kepala sekolah mau masuk. Memang beliau memang ngajar lama Bunda, tapi kan antara metode dulu dengan sekarang beda. Oleh karena itu kita sharing. Akhirnya beliau mau mengikuti zaman sekarang. Ini sudah mau masuk Bunda dengan beliau. Sudah tidak marah memang sudah, tapi memang terkadang masih mut-mutan itu masih. Lucu lagi itu Bunda. Kalau anak itu mau kemana-mana, maunya hanya sama teman tertentu. Belum semuanya Bunda. Ternyata lagi Bunda, ibunya itu memang tidak memukul, tapi ibunya melarang anak itu berteman dengan temannya. Dan di rumah tidak boleh bermain Bunda. Berarti untuk sosialisasinya masih perlu dibimbing lagi Bunda. Bunda, mungkin memang males Bunda. Banyak kekurangan dari saya dan ibu kepala sekolah. Panjenengan mengertos piyambak karena memang TK di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan. Memang kami belum melakukannya lagi. Insya Allah kami nanti akan melakukan di akhir tahun Bunda, yaitu sekaligus pengambilan rapor. Itu Bunda. Lalu untuk ini kan sekarang Bunda Iim mengikuti guru penggerak, sebelum mengikuti guru penggerak dan sesudah mengikuti penggerak untuk menangani anak yang tantrum, bisakah Anda buat skor untuk diri sendiri Bunda? Baik Bunda, terima kasih. Memang sebelum mengikuti dan sudah mengikuti itu memang berbeda Bunda. Sebelum saya mengikuti memang sama kayak cara manual ini kurang menarik atau bagaimana. Setelah saya mengikutinya, saya mengidentifikasinya dari tadi, mohon maaf belum saya jelaskan, mungkin kurang runtut, mohon maaf Bunda, kami masih belajar. Saya melakukan dengan segitiga restitusi Bunda. Saya juga melakukan pendekatannya. Kenapa, kamu bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Guru juga pernah kok, tapi tidak boleh memukul ya Mas Fida atau apapun saja melakukannya Bunda. Memang menurut kami hasilnya itu belum maksimal. Dengan adanya guru penggerak ini, memang kami menambah ilmu Bunda. Oleh karena itu pun juga saya melakukan pendekatan dengan ibu kepala sekolah tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Saya berkolaborasi bersama. Bu, memang jenengan memang jauh lebih di atas saya, tapi kan kita hidup di zaman sekarang Bunda. Mohon maaf. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan pendekatannya juga sekarang. Kalau memang masih melakukan zaman dulu, mungkin memang bisa, tapi tidak diterima oleh
oleh anak Yabe sekarang. Alhamdulillah Bunda, sudah bisa meskipun beliau masih kagok. Iya, saya bingung Bunda katanya begitu. Karena bahasa sekarang di bahasa guru penggerak itu berbeda. Kan beliau mendukung 100% saya mengikuti guru penggerak Bunda. Yang benar bagaimana Bu Iin? Yang benar bagaimana? Beliau kooperatif sekali Bunda. Ternyata setelah saya kaget untuk hari ini Bunda, karena memang hari ini di mana anak itu kan setiap hari bukan hanya Mas Yuda saja ya Bun. Ada anak sendiri yang mungkin ya meskipun tidak seperti Mas Yuda, tetapi tetap kadang juga tantrum. Tantrumnya tapi kan tidak sesering Mas Yuda. Jadi ketika ada satu yang masalah pun saya bisa menangani dan beliau sudah bisa mengambil hatinya Mas Riza tersebut untuk hari ini menurut saya sudah hal luar biasa Bun. Alhamdulillahnya ketika tadi belum mendekatinya dengan sesuai dengan saya contohkan, saya bilangkan dengan yang saya dapatkan di guru penggerak ini, belum menerimanya dan dipaksakan, alhamdulillahnya sudah masuk di beliau, begitu Bunda. Ya, untuk skor sendiri pun bisa diret sebelum Baik, Densus Bunda. sudah Baik Bunda, terima kasih untuk skornya. Untuk skornya menurut saya sebelum saya mengikuti guru penggerak itu menurut saya sih di angka 8 Bun. Tapi saya lihat lagi kok 8 kurang lah. Setelah saya mengikuti guru penggerak karena memang belum selesai ya Bun. Grade-nya menurut saya sudah meningkat Bun, 8,5. Sudah sedikit-sedikit ada semikan. Kenapa hanya saya berani di 8,5? Karena menurut saya kan meskipun sudah bisa saya tangani, masih belum mindset hilang semua anak itu susah Bun. Karena memang begini Bun, seperti Tridharma pendidikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu seolah bebankan di lembaga, tetapi kan semua itu tanggung jawab bersama Bun. Harusnya ada melibatkan masyarakat, dan itu wali murid, itu wali murid orang tua, dan semuanya. Yang susah itu di lingkungan Bun. Saya yakin mungkin sudah bisa wali murid saya kondisikan, tetapi lingkungan masyarakat belum bisa Bun, karena kondisi geografisnya beda-beda Bunda. Iya. Untuk rencana selanjutnya, apakah ada langkah-langkah untuk selanjutnya dan waktu untuk menempuhnya, Bun? Baik Bunda, terima kasih. Untuk langkah-langkah selanjutnya tentunya ada Bun. Meskipun ini sudah saya lakukan langkah-langkahnya dengan cara pendekatan tadi juga, dan saya juga melakukan dengan tutor sebaya Bun. Tutor sebaya di sini dalam artian ketika ada anak yang begini, saya meminta teman yang menurut saya sudah bisa untuk membantu saya dalam artian juga menghandlenya, membuatnya nyaman, membuatnya senang di dalam semua aspek. Selain itu, langkah konkret yang ingin saya lakukan Bun, tentunya selalu tetap pendekatan Bun, tetapi saya akan melakukan dengan jangka waktu. Contoh, ini kan menurut saya sudah jangka saya berada di jangka di akhir Desember sudah clear, tapi sepertinya belum maksimal. Mungkin saya akan targetkan di semester depan. Langkah ini tentunya setelah Ibu Kepala Sekolah sudah bisa, saya lihat ini kan sudah termasuk langkah yang saya gunakan Bu. Nanti kedepannya juga saya akan lebih melakukannya di parenting sudah Bun, tapi lebih intens lagi. Selain anaknya, saya juga akan lebih intens ke wali muridnya. Dalam hal ini lebih lagi di komunikasinya Bun, karena meskipun saya sudah komunikasi di WhatsApp ternyata kurang direspon, mungkin nanti tetap saya akan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Bunda. Itu Bunda. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaan terakhir Bun. Dari berbagai banyak problematika dan permasalahan, adakah tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Bunda, dan kepada siapa saja tanggung jawab tersebut disampaikan? Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih. Mohon maaf tadi suaranya kurang jelas penyelesaiannya gitu ya Bun? Ya, tanggung jawabnya. Untuk siapa saja, ya untuk siapa saja permasalahan tersebut.
penyelesaiannya. Oke. Nah, oke. Baik Bunda, terima kasih. Untuk tanggung jawabnya, tentu ini tanggung jawab bersama. Saya percaya tidak ada murid yang berbeda, tidak ada murid nakal. Dia hanya ingin dimengerti Bunda. Ketika itu, kita harus bisa masuk ke dunianya untuk mengerti anak tersebut. Maka ketika kita sudah masuk ke dunianya, kita akan bisa mengambil hatinya. Memang butuh proses Bunda. Lah, inilah tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan kepada semuanya bahwa sabar itu memang harus perlu, Bun. Kita harus memakai rasa kita juga bahwa anak ini mempunyai hak sama meskipun beliau berbeda. Lah inilah kewajiban kita tentunya. Memang yang lebih utama kita sebagai guru bahwa memang kita harus sabar dan menjelaskan kepada semua pihak. Itu Bunda. Terima kasih Bun untuk sesi coaching sore ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bunda Ainur. Selamat siang menjelang sore Bunda. Bagaimana Bunda Ainur? Sepertinya semangat sekali untuk hari ini bertemu dengan saya. Alhamdulillah Bunda, dengan semua kegiatannya, tapi alhamdulillah bisa menjalankan dengan semangat-semangat. Berarti perasaannya happy ya Bun? Bukan deg-degan ya Bun? Wow, karena udah cuma sebentar tok saya kumpulannya. Bunda, terima kasih. Untuk menyingkat waktu ya Bun, karena tadi saya nyasar kemana-mana. Bunda Ainur, apakah di lembaga panjenengan untuk sekarang ini ada sedikit masalah atau ada masalah yang menurut panjenengan urgent Bunda? Atau beda? Penting sekali. Monggo Bunda untuk menjelaskannya. Ya, permasalahannya tuh ada wali murid yang menuntut anaknya untuk lebih bisa seperti anak yang lain, sedangkan anaknya itu mungkin sedikit bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus gitu Bunda, karena orangnya kayak gimana ya, ngomongnya itu kesulitan. Di samping itu juga kan dari pembelajaran dia nggak bisa untuk dibuat sama temannya, begitu Bunda. Terima kasih Bunda. Oh, mohon maaf, berarti saya garis bawahi ya Bun, jenengan memiliki anak ABK. Sebelumnya saya mohon maaf Bunda. Apakah apa alasan panjenengan menerima anak ABK tersebut? Sedangkan lembaga jenengan bukan lembaga yang menerima kematian punya wewenang untuk di ABK. Memang benar Bunda. Mohon dijelaskan itu kan kenapa jenengan tetap menerima anak ABK tersebut gitu loh Bunda. Ya, sebelumnya ini Bun, saya tidak mau melabeli anak tersebut sebagai ABK karena dia belum secara dokter, secara ahlinya itu belum menyatakan anak tersebut ABK karena tidak diobatkan atau tidak diperiksakan kepada dokter yang tetapi ketika kita melihatnya secara mata mungkin bisa menjelaskan anak itu ada keistimewaan tersendiri. Jadi kita kan nggak boleh memisah-misahkan antara anak yang mungkin ada kelebihan sendiri, ada yang anak yang mungkin sama teman-temannya, begitu Bunda. Oh begitu Bunda. Terima kasih. Oh berarti dengan mulia sekali ya Bunda. Berarti awalnya itu belum tahu kalau anak itu ABK. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu itu ternyata anak itu ABK. Oh baik. Sebelumnya minta maaf Bunda. Itu ada di lingkungan sekolah saya. Jadinya saya tahu kalau anak istimewa. Tapi kan
dari pihak orang tuanya, dia meminta anaknya biar sekolah di situ karena dekat dengan lingkungan sekolahnya. Oh, begitu ya Bunda. Memang berbeda ya Bunda di desa. Harusnya kan memang anak ABK itu di sekolah khusus gitu Bunda. Oke. Iya, Yang jadi pertanyaannya saya, apa langkah di sekolah dengan ketika ada anak ABK tersebut? Apakah ada sarana atau prasarananya atau bagaimana cara panjenengan menyikapi anak ABK tersebut? ya. Terima kasih untuk langkah-langkahnya untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kita yang pertama yaitu diskusi dulu Bu sama kepala sekolahnya. Karena itu penting ya Bu ya. Lalu sama rekan sejawat saya. Kan karena saya di 3 orang, jadinya ya udah bicaranya sama kepala sekolah sama teman sejawat saya. Lalu duduk bersama Bu sama wali muridnya. Walaupun kalau muridnya itu sedikit tidak mau menerima karena dia menganggap anaknya itu sama dan harus mendapatkan pembelajaran yang sama dengan teman-temannya. Sedangkan kalau menyamakan dengan teman-temannya itu belum bisa untuk gimana ya Bu kayak nyambung gitu loh Bu. Sedangkan kita kalau bicara saja dia masih belum bisa menerima gitu. Bisanya tuh kalau 2 kata atau hanya 3 kata saja. Untuk di tahun pertama, kedua, anak ini sudah di tahun ketiga, dia alhamdulillah sudah mulai untuk bisa bersosialisasi dengan temannya, pakai metode pembelajaran walaupun berbeda dengan temannya. Oh, baik Bun, terima kasih. Berarti langkah-langkah panjenengan sudah bagus Bun, sangat-sangat bagus Bun. Menurut panjenengan itu sudah masuk di grade berapa langkah panjenengan dalam menyikapi anak ABK tersebut Bunda? Ya, dan grade saya itu masih 7,5 8, 7,5 di kisaran 8 Bu. Karena apa? Karena saya masih tergantung dengan apa itu orang tuanya Bu, karena orang tuanya masih menuntut kita sebagai gurunya agar anak itu bisa sama dengan temannya. Misalnya, ketika anak-anak yang lain itu disuruh membaca, tapi ini suruh saya membaca beberapa kata saja, lalu orang tuanya nggak terima, gitu Bu. Anak inginnya itu anaknya itu bisa sama dengan temannya, begitu Bu. Jadinya untuk grade-nya kalau saya mau tinggi lagi harus sosialisasi juga kepada orang tuanya, begitu. Baik, terima kasih Bunda. Berarti kan solusi atau langkah dan kerajinan sudah jenengan terapkan. Terus Bunda, saya setuju pendapat sama panjenengan. Di sini menurut panjenengan itu semua sudah sesuai atau sudah maksimal belum dan sesuai dengan dapatkan ketika dengan guru penggerak Bunda. Tentunya ini bisa dikaitkan dengan pengalaman panjenengan mengikuti guru penggerak. Kan Bu Ainur ini mengikuti guru penggerak ini kan Bunda. Bisakah digarisbawahi seperti itu Bunda? Iya, Bu terima kasih. dijelaskan. Iya. Terima kasih Bu, selama mengikuti guru penggerak ini kan kita lebih mengetahui bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda ya Bu. Walaupun sebelumnya saya membedakan anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya sekarang, tetapi saya lebih memahami untuk ini karena dengan pelatihan ini saya bisa membeli lebih maksimal untuk kebutuhannya si anak tersebut dan lebih berkolaborasi lagi dengan orang tuanya. Mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya tuh berbicara sama orang tuanya tentang perkembangan anak tersebut. Lebih gimana ya? Karena orang tuanya itu menginginkan anaknya tuh berkembang sama dengan teman-temannya lain, jadinya kan lebih
Itu gitu loh Bu, melihat orang tuanya, oh anakku bisa gini, anakku udah bisa gini, gitu. Lebih kolaborasi sih Bu sama orang tua dan lebih berkembang, lebih apa itu mengikuti kebutuhan anak-anak. Oh, baik Bunda, terima kasih. Tentunya tujuan dan rencana sudah panjenengan lakukan. Di sekolah apakah juga mendukung Bunda untuk langkah-langkah panjenengan untuk menyikapi, karena mohon maaf Bunda, menurut saya itu kan dengan apa itu namanya, dengan wali murid otomatis kan ada hubungan dengan sekolah nantinya. Tentunya bagaimana sekolah juga menyikapinya, begitu Bunda. Ya, dalam segi sekolah juga sudah menyepakati Bunda dengan ada kesepakatan Bunda dengan orang dengan kepala sekolah, rekan sejawat juga. Saya juga sering sharing juga tentang permasalahannya. Gitu. Ya kan orang kepala sekolah juga memberikan beberapa solusi juga rekan sejawat saya juga memberikan beberapa solusi untuk penanganan masalah tersebut. Oh, baik Bunda, terima kasih. Bunda, itu sudah bagus Bunda. Menurut panjenengan, langkah-langkah tersebut sudah sesuai tadi nggak Bunda? Adakah hambatan lagi yang menurut panjenengan sulit untuk wali murid tersebut, atau masih dengan butuhkan agar wali murid tersebut sepaham dengan tujuan di lembaga panjenengan? Misalnya contoh, apakah Dinas sudah berkolaborasi dengan yang lain untuk membantu menjelaskannya? Itu Bunda. Untuk wali muridnya masih pas ya Bu ya, karena untuk komunikasinya bisanya tuh lewat apa itu biasanya face to face saja, karena dia tidak mempunyai handphone. Adapun handphone itu yang megang cuma suami, dia nggak pernah megang handphone begitu. Biasanya kita bicara kalau kolaborasi sama orang tua wali murid tersebut, saya face to face, saya kadang mendatangi rumahnya atau ketika dia apa, menjemput anaknya atau mengantarkan anaknya sekolah begitu. Wah, hebat sekali Bu Eni ya. Bu Eni pun dengan rela menjemput bola ya Mas ya. Bunda, hanya sedikit saran dari saya. Memang memang betul Bunda. Belum semua itu perlu proses. Enggak lah Bunda. Meskipun hasilnya memang belum maksimal, tapi sudah bagus Bunda yang jenengan lakukan. Lah di sini, masihkah yang, mohon maaf Bu, saya ulangi lagi, memang hanya wali murid itu ya Bu. Coba panjenengan jenengan sharing sama wali murid yang lain. Misalnya kolaborasi dengan wali murid yang lain atau dengan anak yang lain. Misalnya kalau dengan hanya dengan saja nantinya kan masih susah ya Bunda ya, karena anak tersebut berbeda. Coba wali murid yang lain diajak, yuk kita duduk bersama, kita membahas anak ini, meskipun yang bermasalah anak ini, dan kita sharing aja begitu Bu. Nanti mungkin bisa masukan dari orang lain, itu bisa jadi perkembangan begitu Bunda. Ya, terima kasih untuk sarannya Bun. Nanti insya Allah saya di lembaga saya. Tetap semangat ya Bunda, karena kita memang guru TK. Kita juga harus menghadapi orang tuanya. Terkadang orang tua TK memang seperti apa Bun? Anak TK juga nih lah Bun. Iya, terkadang tidak menerima. Iya. Semua yang sudah dilakukan sudah bagus Bun. Menurut saya sudah maksimal, sudah bagus. Memang sabar. Itu nggih Bun. Semoga oh ya Bun, mohon maaf. Ini kan sudah dinyatakan apa langkah ke depannya untuk lebih maksimal lagi untuk, dan ini sebagai penutup ya Bun. Saya meminta tolong panjenengan untuk menjelaskan di langkah selanjutnya untuk menyikapi orang tersebut dan apa harapan panjenengan nantinya di langkah
Tentunya kan angka itu nanti ada tenggang waktunya atau bagaimana cara panjenengan sebagai untuk menyikapi masalah tersebut, langkah-langkahnya yang maksimal lagi karena ini kan sudah jenengan lakukan tadi yang belum jenengan lakukan dan harapan panjenengan bagaimana. Itu Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya berharap orang tuanya juga mau belajar tentang kelebihan anaknya tersebut dengan mengikuti beberapa sosialisasi ya Bu. Saya mensosialisasikan bukan hanya untuk orang tuanya tersebut, tetapi untuk semua warga sekolah bahwa pentingnya ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Untuk harapannya, semoga kita bisa berkolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, saya sendiri sebagai guru, anak sebagai murid, dan wali murid. Untuk waktu untuk tenggang masa waktunya, saya tidak mau me- terburu-buru ya Bu, karena kan kebutuhan anak itu emang beda-beda. Ketika saya cara bahasa Jawanya itu pekso, nah takutnya kalau itu menjadi hal yang buruk bagi anak tersebut. Kita berjalan step by step saja, kurun waktulah saya buatnya untuk dia lulus dari TK, dia mampu bersosialisasi, dia bisa sama dengan tempat temannya walaupun tidak pure 100% dalam mengikuti akademik ya Bu ya. Begitu. Untuk waktu tenggangnya seperti tersebut. Untuk rasa tanggung jawabnya Bu, untuk rasa tanggung jawabnya Bu, kita untuk semua warga sekolah. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih. Sungguh super sekali. Tetap semangat Bu Ainun. Terima kasih atas penjelasannya dan untuk hari ini. Saya undur diri ya Bu, karena memang kita lebih waktunya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.